Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Karim dengan NIM akhir 054. Saya ketua dari kelompok 6. Di sini saya akan berperan sebagai moderator pada presentasi sore hari ini. Baiklah, kami akan menampilkan tugas presentasi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Aan Kufaini, Eskut MSI. Baiklah, dengan judul presentasi yang telah diberikan yaitu Profil Ekosistem Alam Hutan Pantai. Baiklah, masuk ke pembahasan. Kami akan pertama membahas latar belakang hutan pantai, yang kedua luas dan penyebaran hutan pantai, yang ketiga flora dan fauna yang ada di hutan pantai, yang keempat dampak kerusakan yang ada di hutan pantai, dan yang kelima peluang dan tantangan yang berada di dalam hutan pantai, dan 6 kesimpulan. Baiklah, sebelum memasuki presentasi, saya akan memperkenalkan para anggota dari kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, ketua. Yang kedua ada Diki Alexan Marpaung. Yang ketiga Liza Rahma. Yang keempat Muhammad Juanda Pertama. Yang kelima Repil Anggara. Baiklah, saya akan membahas sedikit tentang hutan pantai. Hutan pantai adalah ekosistem alami yang terletak di sepanjang garis pantai dan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, perlindungan wilayah pesisir, dan sebagai tempat tinggal bagi berbagai jenis flora dan fauna. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu Muhammad Juanda Pratama. Baiklah, untuk Muhammad Juanda Pratama, saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Juanda Pratama. Saya akan menjelaskan tentang luasan dan penyebaran hutan pantai. Berdasarkan data dari Badan Restorasi Gambut dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3,5 juta hektar, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan hutan mangrove terbesar di dunia. Secara geografis, hutan pantai terletak di sepanjang pesisir yang memiliki iklim tropis dan subtropis, yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan juga Laut Pasifik. Berikut beberapa wilayah yang memiliki hutan pantai yang cukup signifikan. Yang pertama adalah Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Sumatera bagian barat, seperti di Aceh, Lampung, dan Riau. Yang berikutnya ada Kalimantan. Hutan pantai tersebar luas di pesisir Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Hutan pantai juga tersebar di Pulau Jawa, namun luasnya yang terbatas. Papua juga memiliki hutan pantai yang masih terjaga kelestariannya. Yang berikutnya adalah flora dan fauna yang ada di hutan pantai. Flora di hutan pantai cukup beragam, namun khasnya ada pada tanaman mangrove yang mampu bertahan hidup di perairan asin. Yang sering juga kita jumpai di pesisir pantai adalah kelapa. Kelapa sendiri berfungsi sebagai tanaman penundu dan juga memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Yang tanaman lainnya adalah pandan laut. Pandan laut sendiri di hutan pantai berfungsi sebagai tanaman pencegah erosi dan juga tanaman penstabil tanah. Fauna yang ada di hutan pantai juga beragam. Namun fauna yang sering kita jumpai adalah ikan dan udang. Ikan dan udang sendiri adalah sumber utama mata pencarian nelayan yang ada di pesisir pantai. Yang berikutnya itu ada kepiting dan juga ada burung pantai. Burung pantai memiliki beberapa jenis. Misalnya
Burung-burung tersebut menjadikan pantai sebagai tempat persinggahan atau tempat bertelur. Selanjutnya ada mamalia yang cukup sering kita jumpai di daerah hutan pantai, yaitu dugong. Dan sekian materi yang saya jelaskan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, itulah dia tadi penjelasan tentang luasan dan flora fauna yang ada di hutan pantai yang telah dijelaskan oleh Saudara Juan. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang dampak kerusakan yang akan dibawakan oleh Saudara Diki Alexan. Pada Saudara Diki Alexan, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Diki Alexan Marpaung. Saya akan menjelaskan dampak kerusakan yang terjadi pada hutan pantai. Kerusakan yang terjadi pada hutan pantai dapat berdampak besar terhadap keseimbangan lingkungan. Beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan hutan pantai antara lain yaitu yang pertama, struktur. Pembukaan lahan untuk pembangunan kota dan industri di pesisir pantai dapat mengakibatkan hilangnya hutan pantai. Yang kedua ada penebangan mangrove. Penebangan mangrove untuk dijadikan bahan bakar atau lahan pertanian menyebabkan kerusakan dan mengurangi daya dukung ekosistem. Dan yang ketiga ada pencemaran laut. Pencemaran laut itu ada limbah industri dan sampah plastik yang mencemari lautan dapat merusak kualitas air dan tanah di hutan pantai. Dan yang keempat ada perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim dapat mengancam keadaan hutan pantai dan dapat menyebabkan hilangnya lahan vegetasi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang dampak kerusakan yang terjadi di hutan pantai. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, itu tadi beberapa faktor penyebab kerusakan hutan pantai yang telah dijelaskan oleh Saudara Diki. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki slide yaitu tentang peluang kelapa sawit di hutan pantai yang akan dijelaskan oleh Saudara Miza. Saudara Miza, saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya. Izinkan untuk saya sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Miza Rahma. Saya merupakan salah satu pemateri pada presentasi kali ini, yang mana saya mengangkat subjudul yaitu peluang kelapa sawit di hutan pantai. Hutan pantai memiliki potensi untuk ditanami oleh perkebunan kelapa sawit, namun harus memperhatikan beberapa aspek. Aspek pertama yaitu adalah kesesuaian lahan, di mana hutan pantai memiliki tanah yang berpasir atau berlumpur. Hal ini tidak selalu sesuai dengan perkebunan kelapa sawit, yang mana memerlukan tanah yang gembur, subur, dengan tingkat ketinggian kelembaban yang tinggi serta kaya akan nutrisi. Dan juga hutan pantai memiliki salinitas atau tingkat kegaraman yang tinggi, yang mana menjadi tantangan tersendiri untuk perkebunan kelapa sawit. Masuk kepada aspek yang kedua yaitu kondisi ekosistem. Hutan pantai memiliki fungsi atau peran yang sangat penting dalam menjaga ekosistem pesisir, di mana hutan pantai berprofesi sebagai untuk menjaga atas tindakan yaitu erosi ataupun menjaga keanekaragaman hayati serta menjadi tempat habitat beberapa spesies ataupun flora fauna yang ada di dalamnya. Hal ini mengakibatkan jika hutan pantai dialihkan kepada perkebunan kelapa sawit akan menghilangkan fungsi ataupun peran hutan pantai sebagai penjaga ekosistem pesisir. Masuk kepada aspek yang ketiga yaitu dampak lingkungan. Pengalihan hutan pantai menjadi perkebunan kelapa sawit akan membuka peluang terjadinya erosi dan juga kerusakan pada ekosistem pesisir, serta pupuk dan pestisida yang digunakan dalam perkebunan kelapa sawit akan mengakibatkan pencemaran lautan dan juga kerusakan organisme yang ada di bawah lautan. Selanjutnya kepada poin yang keempat yaitu perubahan iklim dan cuaca. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perkebunan kelapa sawit seperti yang kita ketahui bahwasanya hutan pantai memiliki peran untuk menyerap karbon dioksida yang tinggi sehingga tergolong sebagai tanaman penyerap karbon dioksida yang tinggi, yang mana untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Masuk kepada poin yang kelima yaitu alternatif lahan.
Sebaiknya, jika ingin menanam perkebunan kelapa sawit, harus disesuaikan dengan lahan yang sesuai dengan tempat tumbuhnya perkebunan kelapa sawit tersebut, yaitu tanah yang subur, tanah yang tinggi akan kaya akan nutrisi, dan juga tanah yang tinggi akan kelembapan, serta akan terciptanya 3 tridharma perkebunan, yaitu pada aspek panen ataupun keberlanjutan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, MC di sini. Itulah tadi presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 6. Sekian dari saya moderator, dan sebagai perwakilan kelompok 6 mohon undur diri. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.